Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema energi yang luar biasa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, malam ini saya senang sekali dan saya sampaikan selamat atas wisudanya Akhi Fiddin Firruh Al-Akh As-Salih As-Sabir Dr. Falah Sabirin bin Haji Sabirin. Namanya Falah Sabirin, orangnya sabar bener ya. Seumur-umur sama saya marah sekali doang urusan taksi. Jadi saya bilang, udah bayar aja. Dia ngomong, gak bisa, ini kemahalan. Nah, kita tinggal dia di taksi, marah-marah dia sama sopir taksi. Seumur-umur saya ngeliat dia marah segitu doang. Itu pun marahnya bukan sama saya, marahnya sama siapa? Bertaksi. Kami pernah tinggal 1 tahun waktu S2. Dan setiap awal bulan sampai pertengahan bulan kami lomba-lomba bayarin makan, nraktir. 10 hari terakhir kami pura-pura gak tahu siapa yang akan mau bayar karena duitnya sudah habis. Dan Masya Allah, saya dengan Dr. Falah ini nyari guru kemana-mana pakai motor Beat tuh ya, rental lagi ya. Dan bodohnya kita, kenapa gak kita beli aja dulu tuh. Terus bahkan kami cari, katanya ada Zawiyah Mursyid di Bogor, kita cari ke Bogor, nggak ketemu ya, berarti nggak jatah gitu. Ternyata hidup kami bukan untuk cari-cari orang-orang sekedar ahli zikir, tapi Allah hanya mengizinkan kami ketemu ahli zikir yang banyak. Kan beda-beda tugas. Ternyata tugas kami bukan untuk sekedar riyadhah, tapi tugas kami yang saya lihat di perjalanan kami hidup, jadi muallim, jadi guru. Maka kami dipertemukan dengan guru-guru yang muallim, yang ahli ilmu, bahkan tidak hanya muslim, non-muslim juga ada. Dan salah satu yang membuat saya kenal kitab-kitab yang masih tulisan tangan, kita sebut manuskrip, ini Dr. Falah Sabirin. Jadi saya meneliti manuskrip tulisan kuno yang belum dicetak sama Dr. Falah bertahun-tahun ya. Dan yang paling lucu, nanti biar Dr. Falah yang cerita, agak 3 menit aja awal perkenalan kami lewat manuskrip yang dia tulis ya. Fadhal Dr. Falah sebelum membaca. Syukur Maulana. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang terbesar, salah satu nikmat yang terbesar yang saya dapatkan adalah bisa berjumpa dengan Abuya, dan itu biwasilati naskah Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin Al-Butuni. Dan itu seingat saya dulu naskah yang saya tulis untuk skripsi, dan saya tidak paham karena isinya tentang tarekat, tentang tasawuf. Alhamdulillah, dengan 1 kali duduk jalsah wahidah, paham dari depan sampai belakang. Malah saya yang khawatir gitu, jangan sampai kecapean. Tapi memang dari dulu saya lihat Abuya kalau udah ketemu dengan kitab-kitab, apalagi karya-karya tasawuf, dia larut di dalamnya. Itulah kenangan indah pertama kali di Darus Sunnah di asrama lantai 3 kalau tidak salah, dan dikenalkan oleh sahabat kita juga, Zaimul Ihsan, Ustaz Zaimul Ihsan. Dan ini awal, dan seterusnya karena alaqoh yang ada dengan Abuya memang beda. Saya merasakan tarikan rohaninya sangat kuat memang. Saya orang jalanan, memang saya kuliah di UIN, tapi sering mondar-mandir Tanah Abang. Maklum kami ini orang Sulawesi yang orang tuanya berdagang, jadi mondar-mandirnya itu di Tanah Abang. Jadi kalau ada yang anekdot, kita itu bukan jurusan Pak, saya kan di Rosah Islamia gitu, tapi jurusan Tanah Abang. Mana nih Falah? Jurusan Tanah Abang, S1-nya jurusan Tanah Abang. Namun alhamdulillah di akhir studi kami, berkat naskah yang ada, itu awal mula kami diperkenalkan dengan ilmu-ilmu kerohanian Islam, dan itu sangat-sangat nikmat.
Dan satu tamparan juga ketika waktu S2, ini juga berkat Abuya, kami menulis Tarekat Samaniyah di Kesultanan Buton, itu berkat Abuya juga, dan saya diledekin, ini tulis tarekat tapi nggak bertarekat, halus tapi ngena gitu, nyelkit. Dan ini saya rindu, nyelkitnya Abuya itu sangat-sangat enak, nyaman, rohaninya itu bersambut gitu. Dan asbab beliau, kami juga dulu itu disuruh ke Suluk ke Sumatera bersama dengan Buya Yunal, ini ke Buya Amilizar, Suluk 40 hari, dan ini berkat Abuya semuanya. Abuya menitipkan kita kepada guru mursyid yang betul-betul alim, sehingga tidak ada pertanyaan, wah kok ini anak S2, kok anak S3 belajar sama yang lain gitu. Ini memang betul-betul Abuya tahu betul zahiran wa batinan apa yang ada dalam diri kita, dan nikmat, sangat-sangat nikmat ketika duduk bersama. Paginya selalu talaki dengan kitab Sahih Al-Bukhari bil Arabiyah wa 2009. Dan kemarin saya baru buka bukunya, saya lihat Ajazani Akhi Falah Ibnu Sabirin, dan itu sangat nikmat sekali. Terima kasih Abuya Maulana, dan saya terharu ketika disampaikan Akhi Fid Dunya wal Akhirah. Ini udah cukup bagi saya. Syukran Maulana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadikum al-muttasil lil-imam Ibn Atha'iyyah As-Sakandari Al-Hikmah Al-Ashirah qala al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu ibarat rupa dari tubuh makhluk, sedangkan ruh adalah rahasia keikhlasan yang bersemayam di dalamnya. Baik, ya. Ini hikmah yang ke-10 ya, Al-Hikmah Al-Ashirah. Al-a'mal, amalan-amalan. Amalan itu apa aja Bang Dik? Baca Quran, sholat sunnah, ini amalan mahdoh. Mahdoh, amalan murni, sedekah, haji. Ngaji masuk nggak? Ya, demo masuk nggak? Tunggu dulu, ada demo yang ibadah, tergantung niatnya apa. Tar dulu nih. Jadi mau demo, mau kerja, mau nulis, itu masalahnya bukan di zohirnya, tapi batinnya. Tadi Bang Dik ikut reuni nggak? Ikut reuni? Iya, enggak ya? Ya sudah. Jadi bukan, kalau yang ikut reuni nggak usah merasa bangga, cukup perhatikan kolbunya, apakah kolbunya betul-betul tulus untuk Allah. Yang nggak ikut nggak usah nyinyir. Jangan-jangan kita merendahkan orang yang beda pendapat dengan kita. Ya, kenapa? Sederhana aja Bang. Innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niat. Niatnya apa? Ya. Makanya saya tanya, demo jawabnya gimana? Demo ibadah nggak? Jawabnya gimana? Harus jawab deh Bu ya. Demo ibadah nggak? Ya tergantung niat tadi. Gitu dia. Lolos. Al-a'mal, amalan-amalan itu suwarun. Itu surah, rupa. Juga bisa diartikan pencitraan. Jadi ini sudah dekat, mau bulan Februari, dan bulan ini resmi kampanye, benar nggak? Saya menyatakan bahwa saya mendukung semuanya. Karena mereka sepakat mengatakan pemilu damai. Makanya saya sepakat semuanya. Mengenai pilihan kita nanti apa, itu rahasia saya sendiri. Ya, bahkan istri saya juga nggak tahu. 2019 kami aja beda, tapi masih sekamar. Tapi tetangga saya, karena beda, bisa keranjang langsung. Bang Dik gimana Bang Dik? 2019 bisa ranjang nggak? Cuma karena beda gitu. Ganti-ganti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-amal suwarun. Jadi amal itu, perbuatan itu, karya itu suwarun. Pencitraan-pencitraan.
Kita sedang mencitrakan diri di depan siapa? Jadi Bang Dik, kita duduk begini juga jangan-jangan pencitraan. Dari tadi ngomong begitu jangan-jangan pencitraan juga. Ini terjemahan belum masuk kan kata pencitraan? Karena baru muncul malam ini. Karena baru hari ini hari demo kedua, benar nggak? Nanti saya revisi ini kan baru launching toh, ya. Jadi amal apapun, baik amal murni ataupun amal sosial, berpolitik itu amal sosial. Maka saya katakan, wahai calon-calon presiden, kalian tuh sedang beramal. Dan itu fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Cukup satu golongan yang berbuat, maka yang lain terbayarkan. Nah, negeri ini nggak boleh kosong dari pemimpin. Mengenai isu politik ini, politik A, politik C, saya nggak mau ikut campur karena itu bukan domain kita. Ya. Nanti kita bicara itu di luar majelis hikam, ya. Dan tidak disiarkan. Ya. Nah, semua yang kita lakukan, amal apa saja, dia hanya seperti pencitraan. Yang penting itu bukan pencitraannya saja, tapi juga yang penting ikhlasnya. Namun guru saya ngomong begini, aku lebih suka orang kaya riya daripada orang pelit. Kenapa yo? Jadi saya punya guru dia ngomong begitu. Beliau lebih suka orang kaya ria, suka ngasih-ngasih dan ria daripada orang pelit. Kenapa yo? Itu dia. Kan yang senang antum juga kan? Sama orang kaya dermawan tapi ria, dengan orang pelit senangan mana? Dan hari ini orang-orang kaya, mereka yang punya kepentingan di politik, mereka main dan menyokong politik, nggak apa-apa. Ya, banyak gerobak-gerobak yang sudah hidup, walaupun cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu gerobaknya ditinggal. Ya. Mendidik orang, tahun hanya diberi duit, tapi diberi kemampuan bikin duit. Ya. Tahun depan mereka bayar zakat sendiri, minimal zakat fitrah dulu sebelum zakat mal. Ya. Maka teman-temanku, saudara-saudaraku makan Allah, al-a'mal, karya-karya yang kita buat, itu dia kayak patung aja. Patung itu kalau sekedar patung, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa naik, nggak ada sayapnya. Jadi energi yang membuat suatu amalan itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah energi ikhlas. Maka disebut sirril ikhlas. Saya boleh sebut itu energi ikhlas. Lalu apa makna ikhlas? Al-ikhlas khulus al-khalq an qalbik. Hilangnya porsi makhluk dari kolbumu. Contoh gini Bang Dik, saya buat klarifikasi supaya enak sama orang, enak sama netizen, itu syirik khafi. Sering ngomong gini gak enak nanti kata orang gimana, sering gitu gak? Apa kata orang, itu syirik khafi. Dan mohon maaf, hari ini orang terjebak di sosial media, itu wadah-wadah untuk syirik khafi banyak sekali. Dan hanya Allah dan dia yang tahu. Kita gak boleh juga hukumi orang yang berbeda dengan kita, dia syirik khafi. Tapi nanti lihat, nanti apa kata orang kalau aku tidak jelaskan gitu. Ya, jadi kalau kebanyakan klarifikasi itu, mau kamu apa sebenarnya? Kamu mau cari ridho makhluk atau cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Murid saya nggak senang sama pendapat Buya. Ya sudah, kalau nggak senang aja. Emang saya maksa juga orang sama saya. Dari dulu juga kita udah banyak beda ya kan. Dan gak ada masalah. Yang senang aja, yang nggak senang. Ya. Tapi saya sampaikan kepada antum dari awal, ini berahlu sunnah itu tidak hanya masalah akidah, tidak hanya masalah fikih mazhab Syafi'i, tidak hanya masalah tarekatmu apa, tapi yang keempat, manhaj pergerakanmu itu penting sekali.